Kasus P. Diddy, atau Sean Combs, bagi yang lebih familiar, selalu menarik perhatian publik. Dia bukan hanya seorang rapper atau produser musik, tetapi juga seorang pengusaha yang berpengaruh di industri hiburan. Dan tentu saja, ketika nama sebesar itu terlibat dalam sebuah kasus hukum atau kontroversi, beritanya cepat menyebar. Saya pribadi sudah mengikuti karir Diddy sejak era Bad Boy Records, jadi ketika kabar tentang kasusnya muncul, saya nggak bisa menahan diri untuk nggak terjun dalam informasi dan mencoba memahami lebih lanjut apa yang terjadi. Pertama kali dengar berita ini, reaksi saya adalah rasa heran dan sedikit kecewa. Bagaimana mungkin seseorang yang tampaknya begitu sukses dan berkuasa masih bisa terseret dalam drama dan masalah hukum? Tapi kemudian saya sadar seperti banyak selebriti lainnya, hidup di bawah sorotan tidak mudah. Terlepas dari kesuksesan dan kekayaan, orang seperti P. Diddy tetap manusia biasa yang bisa membuat kesalahan atau terjebak dalam situasi yang rumit. Kasus ini juga jadi pengingat besar buat kita semua bahwa ketenaran tidak selalu datang dengan kebebasan. Seringkali, para selebriti, termasuk Diddy, dihadapkan pada tekanan besar dari berbagai arah publik, media, dan bahkan lingkungan pribadi. Mungkin banyak dari kita yang berpikir kalau sudah punya segalanya, masalah hidup akan berkurang. Tapi dari kasus ini, saya belajar kalau semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula risiko dan tantangan yang dihadapi. Kadang, kesuksesan besar justru bisa menarik masalah yang lebih rumit. Menariknya, kasus P. Diddy ini juga membuka diskusi tentang pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Saya pernah mendengar pepatah lama, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui, dan dalam dunia selebriti, pergaulan ini bisa berarti segalanya. Apakah orang-orang di sekitar P. Diddy selalu memiliki niat baik? Atau apakah ada orang yang justru menjerumuskannya ke dalam masalah lebih dalam? Di sini, saya merasa ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Tidak peduli seberapa sukses atau terkenal kita, lingkungan dan keputusan yang kita buat tetap memainkan peran besar dalam kehidupan kita. Mungkin ini sedikit berlebihan, tapi kadang kita butuh momen introspektif untuk benar-benar melihat siapa yang ada di sekeliling kita dan apakah mereka mendorong kita untuk jadi lebih baik atau justru sebaliknya. Selain itu, satu hal yang jadi perenungan buat saya adalah bagaimana media memainkan peran besar dalam memperbesar skala kasus-kasus selebriti seperti ini. Terkadang, kita membaca berita tanpa memikirkan bagaimana hal itu memengaruhi orang yang terlibat, termasuk keluarga mereka. P. Diddy mungkin sudah terbiasa dengan sorotan kamera, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa media seringkali hanya menampilkan sebagian dari cerita, bukan keseluruhan gambar. Ini mengingatkan saya untuk lebih bijak dalam menilai suatu situasi. Tidak selalu hitam dan putih. Lalu, bagaimana kita harus bereaksi terhadap kasus seperti ini? Bagi saya, selain merasa ingin tahu dan mungkin sedikit terbawa emosi saat membaca berita, penting juga untuk bersikap netral. Saya pernah terjebak dalam pola pikir yang terlalu cepat menghakimi ketika mendengar selebriti tersandung masalah, tetapi pengalaman dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya, mengajarkan saya untuk lebih bijak. Setiap orang, bahkan selebriti, berhak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dan memperbaiki keadaan. Lalu, bagaimana kita harus bereaksi terhadap kasus seperti ini? Bagi saya, selain merasa ingin tahu dan mungkin sedikit terbawa emosi saat membaca berita, penting juga untuk bersikap netral. Saya pernah terjebak dalam pola pikir yang terlalu cepat menghakimi ketika mendengar selebriti tersandung masalah, tetapi pengalaman dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya, mengajarkan saya untuk lebih bijak. Setiap orang, bahkan selebriti, berhak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dan memperbaiki keadaan.